Andrea Moda. Tim ini emang luar biasa sih. Cuman semusim di F1, tapi bisa bikin sejarah hebat dengan disebut-sebut sebagai tim paling busuk di F1. Andrea Moda ini adalah paling gurem di antara yang gurem. Tapi justru statusnya itu malah ngebuat tim ini jadi kayak cult culture di F1. Ibarat kayak film jelek, tapi banyak yang suka. Jadi penasaran kan, seberapa busuk sih emangnya tim ini? Ngapain aja emangnya? Dan apa benar emang segitunya? Atau ini sebenarnya cuma salah paham aja? Enzo Coloni adalah pemilik tim Coloni. Tim yang kebanyakan ngabisin waktunya di F1 untuk ngejalanin sesi prakualifikasi dari tahun 87 sampai 91. Sampai akhirnya merasa semuanya percuma dan memilih menjual tim di musim gugur 91 ketika musim masih menyisakan 3 balapan lagi. Karena memang kebetulan ada yang tertarik buat beli timnya itu. Nah, yang pengen beli timnya itu adalah Om Andrea Sassetti, pengusaha muda dari Italia yang punya pabrik sepatu Andrea Moda. Ya, seperti kebanyakan orang yang kesilap sama gambar lap F1 ya. Motif utama Om Andrea pengen masuk F1 tentu nyari exposure buat bisnis sepatunya itu. Kalau kata pembalapnya sih, pas nyobain sepatu merek Andrea Modanya itu, dia tahu kalau sepatunya itu kagak ada enak-enaknya dipakai. Jadi ya wajar lah kalau lu nggak pernah denger merek sepatunya. Tapi nggak tau lah ya, yang jelas Om Andrea ini bisa ngasilin uang yang lumayan buat beli tim Coloni itu. Jadilah Om Andrea beli tim Coloni dengan harga 8 juta dolar. Ini harga murah banget buat hitungan tim F1. Zaman sekarang ini nilainya sama dengan sekitar 18 juta dolar. Gajinya Lewis Hamilton semusim aja 35 juta dolar. 2 kali lipat dari harga tim Coloni pas dibeli Andrea. Tapi apa yang didapat juga wajar. Yang didapat dari Coloni nggak lebih dari 3 sasis F1 jadul yang udah berumur hampir 4 tahun. Tapi toh si Om Andrea udah seneng banget dapet sasis C4 itu. Karena mau sejadul apapun juga tetap aja judulnya mobil F1 kan. Om Andrea pengen langsung nyoba test drive itu mobil. Cuman track yang paling deket ya rada jauh lah, sekitar 400 kiloan. Terus dasarnya rada-rada ya si Om Andrea ini. Ya udah, dia gitu aja langsung gas di jalanan kompleknya. Biasa aja langsung ribut warganya dan manggil polisi. Terus udah aja si Om Andrea-nya cengengesan. Kacau lah. Ini dari awal-awal aja bau-baunya udah aneh kan. Selain dapat mobil F1 jadul itu, dia juga dapat alat-alat balap yang lebih cocok dibilang rongsokan. Demi mengingat itu peralatan lebih pantas diloakin atau dikiloin. Bener-bener jauh dari standar F1. Bahkan di masa itu sekalipun, masa dimana F1 masih belum seprofesional sekarang. Selain dapat rongsokan itu, Andrea Moda juga mewarisi beberapa staf kunci yang tersisa. Ya mungkin kayak tinggal sisa sekitar 8-10 orang mekanik atau orang teknik yang masih punya kontrak sama Coloni. Dan otomatis sekarang kerja di bawah Om Andrea, karena timnya udah pindah pemilik. Salah satunya adalah Davy Sheardown, mekanik asal Inggris yang udah pernah kerja di beberapa tim F1, kayak misalnya di Toleman, dan dia ini udah kerja dari awal 80-an. Nantinya, dia punya andil yang lumayan besar buat Andrea Moda supaya pakai sasis yang lebih bagus, dengan nyaranin lebih baik pesen sasis ke Simtek daripada pakai sasis rongsokan bekas Coloni. Dan dia juga yang nantinya bisa deal sama salah satu pembalapnya, Perry McCarthy. Oh iya, deal jual beli Coloni tadi juga nggak cuma dapat barang-barang rongsokan dan mekanik yang nggak seberapa banyak itu. Andrea Moda juga dapat markas bekasnya Coloni di Perugia. Ya, markasnya kecil sih dan jelas nggak ada fasilitas apapun. Toh lagian setelah dibeli, markas ini juga nggak dipakai. Om Andrea mindahin semua barang-barang yang dia dapat itu ke kotanya dia di Morovare. Dia bikin markas Andrea Moda di area yang sama sama pabrik sepatunya. Supaya tim F1 barunya ini bisa jalan dari sisi administrasi, Om Andrea Moda nambahin staff di tim Andrea Modanya itu jadi sekitar 40 orangan. Ya tapi kebanyakan dia cuma narik pegawai-pegawai dari perusahaan sepatunya itu sih. Jadi kayak misalnya akuntan, sekretaris, pembantu umum, atau supir, ya semuanya ngambil dari pabrik sepatunya itu. Jadi benar-benar standarnya entahlah. Oke lah, kalau pekerjaan administratif mungkin masih bisa lah ya comot-comot dari pabrik sepatu. Toh kerjaan administrasi ya nggak beda jauh. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang kerja buat urusan teknis balapnya juga sama orang-orang yang nggak jelas juga. Kayak misalnya ada mekaniknya Andrea Moda, namanya Claudio Gasparini yang ngaku kalau dia jadi mekanik di Andrea Moda cuman modal passion aja. Sebelumnya nggak pernah punya pengalaman kerja di dunia balap formula sekalipun. Kayak misalnya di F3 atau di single seater lainnya. Pengalaman dia sama mesin bener-bener sebatas pernah nge-tune-in atau ngekorek-korek mesin. Itu juga mesin mobil biasa, bukan mobil balap. Makanya, pas pertama kali dia kedapatan suruh megang mobil F1 beneran, dia excited banget. Tapi ya, apa yang dia kerjain bener-bener sebisa dan sengertinya dia aja. Dan asal lo tahu, Om Claudio ini bahkan ditunjuk jadi salah satu chief mekaniknya loh. Lu bisa bayangin kan betapa bakalan kacurutnya tim ini. Ya untungnya sih meskipun mekaniknya kebanyakan diisi sama orang-orang yang kurang pengalaman kayak Om Claudio, tapi bos mekaniknya sih masih dipegang sama mantan mekaniknya Coloni, kayak misalnya Luciano Guazzeroni. Jadi ya udah lebih paham lah sama mekanikal mobil F1. Dan untungnya lagi Simtek, perusahaan tempat Om Andrea yang order sasis itu, ngirim technical directornya untuk bantu-bantu ngawasin perakitan mobilnya. Ini jelas ngebantu banget. Tapi ya sama yang ngerjain masih tangan-tangan mekanik yang belum terampil, ya tetap aja hasilnya ngaco.
Dan ngaconya itu nular ke semua sektor, dari sisi mekanik sampai orang-orangnya juga gitu. Dan ternyata staf-staf administrasinya juga sama aja. Pernah satu waktu pembalapnya, Perry McCarthy, ini nelpon ke markasnya Andrea Moda. Diangkatlah sama resepsionisnya. Pronto, dengan Andrea Moda Formula di sini. Iya, saya Perry. Saya mau bicara dengan Andrea Sassetti. Oh, Perry. Perry siapa ya? Perry McCarthy. Oh, iya. Perry McCarthy. Dari perusahaan mana ya? Oi, gue di pembalap di tim lu, gue. Sambil males-malesan si resepsionisnya cuma jawab, Oh, iya. Nggak ada tuh Pak Andreanya. beneran somplak ini tim, gak cuma pemiliknya aja, tapi kayaknya semua orang di dalamnya emang rada-rada gitu. Tapi di antara semua yang belangsak itu tentu adalah sisi bagusnya. Dan boleh dibilang salah satu komponen paling bagus dari tim Andrea Moda adalah mobilnya itu sendiri. Beneran nih, seriusan. Mobilnya Andrea Moda yang dipakai di musim 92 itu ada dua sasis. Sasis yang pertama C4B. Ini adalah sasis yang didapat dari pas si Om Andrea ngebeli tim Koloni. Ya, sasis yang sisaan Koloni emang jelek sih. C4 ini kalau lu inget di video yang Koloni dari kita, adalah sasis jadul yang dioprek sama mahasiswa-mahasiswa teknik mesin Universitas Perugia. Sebenarnya Om Andrea udah tahu sih kalau sasis ini bener-bener sasis sisa dan nggak ada kualitasnya sama sekali. Demi mengingat ini sasis pertama kali dibuat tahun 89 dan setelahnya cuma diupdate dikit-dikit dan seadanya. Salah satu kepala mekaniknya, Davy Sheardown, ngasih tahu ke Om Andrea kalau nggak akan bisa bersaing kalau pakai sasis bekas ini. Dan Davy ini ngajak Om Andrea buat ketemu sama Om Nick Wirth yang punya perusahaan Simtek. Dia adalah desainer yang lumayan berbakat di F1. Dan kebetulan lagi punya sasis F1 yang udah setengah matang bekas project BMW F1 yang nggak jadi. Om Andrea langsung minat dan di saat itu juga dia langsung naruh segepok uang di mejanya Om Nick. Tapi karena itu sasis emang masih setengah matang, jadi nggak bisa langsung dipakai. Dan ditargetin sasis barunya itu siap di putaran Eropa, atau sekitar bulan Mei. Jadi untuk awal musim, mau nggak mau Andrea Moda cuma bisa bawa mobil C4B-nya itu. Dan akhirnya memang sasis C4B ini cuma dibawa sekali, di race week pembuka di Kyalami, Afrika Selatan. Andrea Moda bawa dua sasis C4B-nya itu ke Kyalami. Beneran dibawa nih sasis sampah sama mereka. Tapi kalau kata para jurnalis sih bilang kalau sebenarnya meskipun bawa dua, sebenarnya yang bisa jalan cuma satu sasis. Yang satu sasisnya lagi punya Kavi, emang bener pakai mesin jet dan udah disiapin. Tapi yang sasis satu laginya, yang mobilnya Bertagia, itu cuma mobil bekas Koloni yang dicat warna hitam dan masih kepasang mesin Subaru V12 dari tahun 90 yang jelas-jelas sudah jadul dan gak ada tenaganya. Di masanya aja udah kalah telak sama mesin lain, apalagi sekarang. Jadi kayak dibawa cuma buat sekedar ada aja gitu, padahal mah udah tahu nggak akan turun juga, orang nggak diapa-apain juga itu mobil. Dan emang bener sih, di Kyalami yang bisa ngerasain bawa mobil itu cuma si Kavi, dan itu juga cuma jalan sekitar 4 lap aja di sesi latihan hari Kamis, sebelum akhirnya menepi karena akinya soak. Ya mungkin udah tahunan gak dinyalain, tiba-tiba dibawa masuk trek kan ya. Perjalanan ini sasis cuma sampai di sini, karena setelahnya Andrea Moda ditolak masuk ke trek lagi, karena ternyata mereka belum bayar uang pendaftaran sebesar $100.000 ke FIA. Tapi sebenarnya persoalan Andrea Moda belum bayar ini bukan karena Andrea Moda nggak punya uang atau nggak mau bayar, tapi benar-benar murni karena kegagalpahaman dari sisi administrasinya Andrea Moda. Jadi Om Andrea kayak tadi gue bilang, awalnya beli tim Koloni tuh mikirnya dengan beli tim F1 maka otomatis dia udah bisa langsung balapan di F1. Tapi sebenarnya nggak gitu. Andrea Moda nggak otomatis dapat entry license si Koloni ini. Andrea Moda tetap dihitung sebagai tim baru, makanya jadi harus bayar dulu entry fee alias uang pendaftaran. Lagian di balapan keduanya masalah uang pendaftaran ini udah beres kok. Jadi bukan si Om Andrea ini nggak ada uang ya. Ada uang mah, walau pas-pasan tapi adalah. Walaupun ada juga rumor di kalangan mekaniknya kalau si Om Andrea sengaja pura-pura nggak tahu soal uang pendaftaran itu dan tetap nekat berangkat bawa mobil seadanya ke Kyalami dengan harapan bisa lolos dari bayar uang pendaftaran. Ya intinya sih urusan uang pendaftaran itu nggak bisa selesai di Kyalami. Jadilah Andrea Moda langsung pulang dan tamat juga itu sasis C4B. Sasis C4B bisa dibilang tamat karena ternyata orderan sasis barunya itu jadi lebih cepat, nggak harus nunggu sampai bulan Mei. Di balapan kedua, sasis barunya dengan kode S921 itu udah hampir jadi. Tapi sebenarnya ini sasis belum benar-benar selesai. Padahal harusnya ini sasis sudah kudu dikirim ke Meksiko. Buat ngejar pembuatan sasis itu, mekanik-mekaniknya Andrea Moda ngumpul di pabriknya Simtek buat ngerjain sasis baru itu. Bahkan perakitan sasisnya itu dibantuin juga sama mekanik-mekanik dari tim F1 lain yang markasnya di sekitar Simtek. Kayak misalnya McLaren, Benetton, Williams, dan Lotus. Ada kali 30 mekanik dari 4 tim itu yang turun bantuin bikin sasisnya. Tentu ada bayarannya ya. Kabarnya sih mereka dapat 150 pound buat satu shift itu. Lumayan lah ya. Tapi proyek Bandung Bondowoso ala Andrea Moda itu gagal. Mobilnya sih jadi, selesai. Tapi sayangnya terlambat buat dikirim ke Meksiko.
Akhirnya di Meksiko, Andrea Moda nggak punya mobil buat turun ke track. Ngomongin soal sasisnya, sasis S921 ini adalah karyanya Om Nick Wirth, desainer muda di F1 yang punya prospek pada masanya. Dan soal Om Nick ini udah pernah kita bahas panjang lebar di video Simtek ya. Nah, Om Nick ini udah ngebuat sasis itu awalnya untuk proyek BMW F1 di awal 90-an. Cuman BMW nggak jadi, dan akhirnya sasisnya mangkrak. Keputusan Om Andrea ngikutin sarannya Om Davi buat beli sasis S921 adalah salah satu keputusan terbaiknya Om Andrea di F1. Karena sasis ini sebenarnya punya potensi, dan emang ini yang jadi kekuatan utama buat Andrea Moda. Dan kalau kita perhatiin detailnya, sasis S921 ini di beberapa bagian, kayak misalnya di moncong depan, sayap depan, area airbox, dan sidepodnya itu kalau diperhatiin, mirip-mirip sama mobil Williams FW14B buatannya Om Niwi yang legendaris. Dan itu beneran ngefek deh kayaknya. Soalnya beneran, kalau di race week yang emang pada waras engineer dan si Om Andre-nya, itu mobil yang meskipun lambat, tapi gapnya di hari-hari benernya itu bisa cuman beda 1-2 detik aja dari yang lolos kualifikasi. Artinya cukup bersaing. Iya, walaupun di race week yang nggak beres, emang bisa belasan atau puluhan detik. Tapi ini kan waktu yang nggak representatif ya, karena misalnya ada masalah teknis atau timnya geblek aja. Dan inget loh, ini mobil masih pernah lolos kualifikasi dan turun balapan. Ya, bisa aja itu mungkin lagi kerasukan mobil Williams FW14B kali ya. Jadi emang punya potensi at least buat sekedar lolos kualifikasi masih mungkin lah. Kalau aja Om Andrea bener ngejalanin timnya. Sebenarnya nggak cuma mobil aja yang bisa dibilang bagus dari tim ini. Line-up pembalapnya nggak bisa dibilang jelek. Bahkan beberapa di antaranya udah punya banyak pengalaman di F1. Karena seperti biasa, di F1 meskipun sebelangsak apapun tetap punya pesona buat narik pembalap yang mau balapan. Sama kayak Andrea Moda. Berstatus tim baru dan kelihatan kayak punya uang, maka pembalap yang disasar sama Andrea Moda semuanya tertarik buat balapan bareng. Korban-korbannya antara lain Enrico Bertaggia dan Alex Caffi. Bertaggia dipilih salah satunya karena dia udah balapan bareng Koloni di musim 89. Ya, jadi udah cukup familiar lah sama suasana Koloni. Dan yang kedua, Alex Caffi. Si Caffi ini di F1 udah lumayan established. Ya, udah balapan di F1 beberapa musim full season, dan udah bener awalnya balapan di tim Footwork Arrows. Cuman dia terus ngerasa tim lamanya ini kondisinya nggak beres dan mobilnya jadi sering nggak lolos kualifikasi. Ditambah di musim 91-nya itu dia ngalamin kecelakaan jalan raya yang bikin rahangnya patah dan ngelewatin beberapa balapan. Di akhir 91 sebenarnya dia udah mikir mau pensiun aja, tapi ada tawaran dari Andrea Moda buat musim 92. Dia ngeliat si Andrea Sassetti ini tampak punya uang dan berani beli tim Koloni. Dia jadi tertarik juga sama si Andrea Moda. Dilah dia jadi pembalap Andrea Moda. Si Andrea Moda ini sebenarnya berkah loh dapat Caffi ini, karena hitungannya biar kata seringnya balapan di tim Gurem juga, tapi pengalaman udah banyak di F1. Sayangnya buat Caffi ini jadi musibah sih masuk ke tim Andrea Moda. Caffi sama Bertaggia cuman bisa geleng-geleng pasrah, ngeliat kondisi tim di balapan pertama di Kyalami dan kedua di Meksiko. Gimana enggak? Ya yang ceritanya belum bayar uang deposit, belum siap mobil, buat Caffi ini nggak pantas dibilang sebagai tim F1. Di Meksiko, Andrea Moda mengalami masalah konyol lagi. Sekarang mobilnya belum nyampe di track karena masalah ekspedisi yang terlambat. Jadilah Bertaggia dan Caffi yang tahu tim yang gak siap itu memilih cabut dari paddock dan berjemur, sambil berkeluh kesah di depan wartawan. Ya wajar aja lah ya, siapa coba yang gak gedek ngeliat timnya kayak gitu. Tapi Om Andrea Moda gak sukalah diberitain jelek kayak gitu. Dua pembalap ini pun dipecat sama Andrea Moda. Setelah dipecat, si Caffi ini sampai udah nggak mau lagi jadi pembalap F1 dan memilih pensiun ketimbang harus ngeladenin kegilaan ala Andrea Moda. Mati 2, tumbuh 2. Om Andrea nggak perlu waktu lama buat nyari gantinya. Di pool pembalap masih banyak pembalap yang nyari seat buat tetap bisa balapan di F1 atau bahkan buat debut. Salah duanya adalah Roberto Moreno dan Perry McCarthy, korban kegilaan Andrea Sassetti berikutnya. Gue bahas dulu dari Roberto Moreno. Moreno ini tipe pembalap hebat tapi kebanyakan struggle di tim-tim Gurem. Salah satunya dia pernah di Koloni juga. Tapi di musim 91 nasibnya membaik. Dia udah jadi pembalap full season di Benetton. Tim bagus lah ya, papan tengah menuju ke atas. Tapi sayangnya dia dibuang oleh Benetton di akhir musim karena Benetton demi ngasih jalan buat sang racing star Michael Schumacher yang dibajak dari Jordan. Akhirnya dia nggak dapet seat di awal musim 92. Nah, kebetulan di seri ketiga musim 92 adalah di Brazil, tempatnya Moreno. Dia dikabarin sama temennya kalau tim Andrea Moda udah menuju ke Brazil dan lagi nyari pembalap. Om Andrea pun tertarik dengan Moreno dan nawarin dia buat jadi pembalap dengan segepok uang cash. Moreno juga sebenarnya tahu kalau Andrea Moda ini ya tim bobrok juga.
tapi karena dia butuh uang, jadi mau aja balapan buat tim itu. Moreno pertama kali ketemu dengan tim Andrea Moda ya di paddock Interlagos, dan gak lama dari situ dia langsung masuk ke mobilnya. Ya bagusnya mobil baru yang dari Simtek itu sekarang udah beneran siap, udah bener-bener bisa jalan. Moreno nggak dibebanin suruh lolos kualifikasi, enggak, cukup suruh muter 3 lap aja supaya bisa dapat izin dari FIA biar bisa lanjut ke balapan berikutnya. Rupanya FIA juga udah mulai mencium bau-bau nggak beres dari tim ini. Moreno melakukan misinya dengan baik. Mobil S921-nya itu berhasil diajak muter 3 kali sebelum akhirnya balik ke pit. Kalau kata Moreno sendiri, dia setuju kok kalau mobil S921 ini sebenarnya punya potensi. Cuman sayangnya ini mobil nggak didesain dipakein mesin jet. Kan emang awalnya didesain buat BMW. Nah, pendingin mesin jet ini nggak maksimal di sasis S921. Ini yang ngebuat mesinnya cepet banget panas dan overheat, padahal jalan baru hitungan 6-7 lap aja. Dan jelas mekaniknya Andrea Moda nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Lu tahu sendiri kapasitasnya kayak gimana. Di Brazil itu dengan modal 3 lap, waktu terbaiknya Moreno beda 18 detik sendiri dari yang lolos kualifikasi. Nggak ideal, tapi at least itu mobil jalan. Di balapan berikutnya, di Spanyol dan Imola, catatan waktu prakualifikasinya Moreno terus menajam. Di Spanyol, gapnya kepangkas sampai 12 detik. Dan di Imola, mobil S921 itu benar-benar bisa hampir lolos kualifikasi. Karena bedanya cuma 1,2 detik dari Herbert yang lolos. Demi apa sih? Tim Andrea Moda jelas kegirangan banget dengan hasil yang beda cuma sedetik itu. Apalagi si Om Andrea ya. Tapi dasarnya have no idea harus gimana, ya udah skip aja gitu. Nggak tahu harus gimana berikutnya. Dari sisi Moreno-nya, dia makin yakin kalau ini mobil benar-benar punya peluang, asal dikerjain dengan benar. Dan bagusnya lagi, Moreno adalah pembalap senior yang tahu harus ngapain. Ngeliat kondisi tim yang gak becus di banyak hal, dia memilih kerja dengan caranya sendiri. Karena dia pernah di koloni, Moreno jadi tahu mana mekanik yang benar-benar bisa pegang mobil F1 dan mau kerja keras. Kayak misalnya, Om Luciano dan temennya Borgovic yang udah jadi mekanik dari zamannya koloni. Ditambah, dia juga punya mekanik bawahnya sendiri, Hayden Burfield. Dengan modal 3 orang mekanik yang paling bisa diandelin ini sebelum GP Monaco, Moreno dan para mekaniknya udah nyiapin rencana. Moreno dan mekaniknya itu pinjam mobil S921-nya buat latihan di trek kecil di Bari. Di wawancaranya, si Moreno nggak nyebut nama treknya apa, tapi mungkin itu trek Bineto. Moreno dan mekaniknya berusaha keras cari apa aja yang bisa diekstrak dari mobil S921 itu, dan ketemulah kalau radius putarnya itu mobil nggak akan cukup dalam buat tikungan-tikungan tajam di Monaco. Maka mekaniknya si Hayden berusaha nyeting steering angle-nya supaya bisa belok tajam, dan selain itu dia juga berusaha nyeting differential-nya, nyesuaiin sama karakternya Moreno. Beres dari situ, berangkatlah ke Monaco. Di masa prakualifikasi, nggak ada itu namanya sesi free practice buat tim yang harus turun di prakualifikasi. Jadi Moreno hanya punya kesempatan turun track langsung di sesi prakualifikasi. Bener-bener win or go home. Karena nggak ada kesempatan latihan, malamnya Moreno bela-belain muterin track Monaco di malam Kamisnya pakai motor. Dan dia berhenti di setiap tikungan, merhatiin dengan baik titik-titik pengereman dan mencoba ngebayangin dia sambil bawa mobilnya di setiap belokan. Di Kamis pagi, Moreno udah duduk manis di mobilnya, dan dia nggak mau ngomong sama siapapun. Dia bener-bener fokus, dan dia bener-bener jalanin apa yang udah dia bayangin dari sebelumnya. Dan berhasil, Moreno berhasil menempatkan mobil hitam Andrea Moda itu di setiap inci tikungan dengan baik, dan keajaiban terjadi. Dia bisa meraih waktu 3 tercepat di sesi prakualifikasi, yang artinya punya hak buat maju ke babak kualifikasi. Moreno pun disambut bak pahlawan pas balik ke garasi. Semua tim tepuk tangan dan girang banget. Padahal sebenarnya PR belum selesai. Karena ini nggak ngejamin apa-apa. Mereka masih harus tetap kualifikasi lagi di hari Sabtu buat mastiin apakah bener bisa dapat slot grid di hari Minggu. Tapi bahagia orang macam-macam kan. Buat tim kayak Andrea Moda, lolos prakualifikasi aja udah berasa juara. Nah, di hari Sabtunya Moreno sadar masih harus perform dan mengharap keajaiban lagi. Keajaiban datang untuk kedua kalinya. Moreno masih hafal betul jalur terbaik untuk mobilnya. Bahkan catatan waktunya lebih cepat 2,3 detik dari waktu prakualifikasi. Moreno bahkan sempat ada di posisi 12 ketika kualifikasi masih berjalan. Tapi seperti gue bilang tadi, mobil Andrea Moda ini cepet banget panasnya kayak tadi gue bilang. Akhirnya Moreno nggak bisa lanjut jalan karena di bagian exhaustnya udah hampir kebakar. Dan Moreno sampai harus minjemin glove anti apinya ke mekanik buat benerin itu mobil. Dan asal lu tahu aja, buat sistem pendingin dari radiatornya, Moreno sampai minjem sistem pendingin tambahan dari temennya di Ferrari dan Benetton. Di akhir sesi kualifikasi, Moreno mencoba turun lagi, tapi ada aja emang masalah. Pas mau ganti set ban baru, ban kiri depannya nggak bisa dicopot, nyangkut gitu. Jadi cuma bisa diganti 3 ban lainnya. Tapi Moreno bodo amat, dia tetap gas keluar track cari lap time lagi, tapi ya jelas catatan waktunya nggak membaik. Dia pun pasrah, ngeliat catatan waktunya terus melorot dari urutan 12 sampai ke urutan 26, atau urutan terakhir yang dibolehin ikut start. Tapi dasar rezeki, Moreno lolos kualifikasi dengan waktu 0,04 detik lebih bagus dari yang di posisi 27. Andrea Moda pun sah bisa ikut balapan di GP Monaco.
Om Andrea girangnya bukan main, dia udah berasa kayak jadi pengantin sunat, diarak sana sini dan tak berpesona di depan kamera. Bener-bener dah, nggak tahu dia perjuangannya Moreno sama mekaniknya udah kayak apa tahu. Dia mah taunya cuma TP-TP-nya aja. Pas balapannya sendiri, seperti udah diprediksi, Moreno cuma bisa bertahan sebatas mesinnya aja. Dan emang mesinnya itu kayak gue bilang di awal, nggak bisa bertahan lebih lama dari 10 lap. Dan bener aja, di lap 11, mesinnya jebol dan Moreno pun harus menepi. Bagi Moreno, pembalap yang sebelumnya udah pernah merasakan banyak prestasi di F1, bahkan pernah podium juga, bisa ngebawa mobil Andrea Moda lolos kualifikasi dan ikut balapan di Monaco adalah hal paling memuaskan dalam karir balapnya. Saking gak masuk akal nih bisa lolos kualifikasi dengan tim sekacurut dan senggak jelas itu. Gue percaya kalau sesuatu itu tergantung lingkungannya. Jadi kalau udah lingkungannya jelek sih, biasanya yang berkubang di dalamnya juga ya yang mirip-mirip. Sama kayak Andrea Moda, dilabelin jadi tim belangsak di F1, ya nasib pembalapnya juga nggak jauh-jauh dari kata itu. Lain Moreno, lain McCarthy. Ketika Moreno bisa dibilang dielulukan dan disayang sama Om Andrea, pembalap keempatnya Perry McCarthy malah sebaliknya. Perry McCarthy jadi yang paling apes selama jadi pembalap di Andrea Moda. Sebelum masuk ke Andrea Moda, Perry McCarthy ini adalah satu dari ribuan pembalap Inggris yang pengen mencapai titik tertinggi di dunia balap, F1. Usahanya Perry mencapai titik itu bisa dibilang gak gampang. Bahkan kalau dibandingin pembalap F1 lain, bisa jadi adalah salah satu yang paling susah. Ketika pembalap lain bisa balapan di mana-mana di luar series dengan uang dari bapaknya atau sponsor, Perry kudu ngumpulin uang dulu dengan kerja jadi buruh di tambang minyak lepas pantai di Laut Utara selama 12-18 jam sehari. Kerjaan ini dia jalanin pas dia masih berusia 18 sampai usia 20 tahun. Uang yang dia dapat dari tambang ini dia pakai buat ngemodalin karir balapnya. Gak heran kalau karir balapnya lambat banget. Di usianya yang hampir kepala 3, dia baru bisa balapan di kelas F3000. Di tahun 90 dan 91, Perry nggak bisa balapan dimanapun karena nggak punya sponsor. Tapi kesempatan datang dari Footwork di tahun 91. Dia dikasih kesempatan buat jajal tes mobil F1 buat kali pertama. Tapi sayangnya meskipun hasilnya lumayan bagus, dia nggak dapet seat buat musim 92. Salah satunya ya karena emang nggak bawa sponsor dan uang sama sekali. Dan soal nggak punya uangnya ini bener-bener nggak punya uang ya. Rumahnya aja udah tinggal nunggu disita, hampir bangkrut lebih tepatnya. Dia pun pasrah dan kayaknya nggak bakalan bisa balapan juga buat musim 92. Tapi ternyata tiba-tiba di akhir Maret dia dapat telepon dari temennya yang bilang kalau tim Andrea Moda, tim baru di F1, lagi nyari pembalap buat gantiin pembalapnya yang dipecat. Si Perry pun langsung oke dan gas. Di saat itu juga dia langsung pesta sama istri dan teman-temannya di rumahnya. Mau tim apa juga terserah, yang penting sekarang gue jadi pembalap F1. Padahal asal lu tahu, beda sama Moreno yang digaji lumayan sama Andrea Moda, Perry McCarthy ini sama sekali nggak digaji sama Andrea Moda buat jadi pembalapnya itu. Bahkan buat tiket pesawat ke berbagai tempat balapan juga nggak di-cover sama Andrea Moda. Jadi bener-bener semuanya bayar sendiri. Tapi itu Perry McCarthy juga nggak harus bawa uang sponsor dan nggak harus jadi pay driver. Karena emang dia sendiri nggak bawa uang. Dengan semua kondisi itu, buat dia yang penting jadi pembalap. Makanya dia benar-benar senang pas dapet tawaran seat Andrea Moda, biarpun gak digaji sekalipun. Cuman ternyata Perry McCarthy ini belum punya super license, padahal next race week di Brazil udah tinggal sekitar semingguan. Parahnya lagi, Perry McCarthy ini gak lolos semua syarat buat dapat super license. Kayak misalnya udah balapan di F3000 selama semusim penuh, atau menang di kelas F3. Ingat, Perry McCarthy ini terakhir balapan di F3000 itu tahun 89, itu juga gak full semusim. Tapi Perry McCarthy ngotot, dia berusaha ngelobi kenalannya petinggi-petinggi MSA, IMI-nya Inggris, buat ngelobi ke FISA, yang sekarang kita kenal sebagai FIA. Plus juga ngelobi Opa Bernie, pokoknya semua cara dilakukan. Sampai akhirnya di tanggal 31 Maret, 3 hari sebelum race week Brazil, Perry McCarthy dan Andrea Moda dikabarin oleh FISA kalau super license-nya bisa didapatkan. Lega deh si Perry ini. Perry McCarthy pun terbang ke Brazil dengan modal uang 800 pound, hasil ngutang ke sepupunya. Dan soal nyari uang ini, si Perry sampai pernah ngejual kaos dengan gambarnya dia pas home race-nya dia, saking nggak ada uangnya bahkan buat sekedar tiket pesawat. Ngenes nggak sih, pembalap F1 terbang ke tempat balapan sampai ngutang dulu. Tanggal 2 April, sehari sebelum sesi prakualifikasi, Perry ketemu dengan Om Andrea buat kali pertama di garasinya Andrea Moda. Dan di saat itu orang dari FISA ngasih super license-nya juga. Dan Om Andrea ngebayar uang administrasi pendaftaran pembalap. Sah, Perry McCarthy jadi pembalap F1 di tim Andrea Moda. Perry pun sibuk diwawancara dan diselamatin sama sesama orang-orang F1 asal Inggris. Dia juga ngejalanin sesi-sesi kayak nimbang berat atau tes keluar kokpit. Mimpinya jadi pembalap F1 jadi kenyataan. Tapi dasarnya hidup banyak warna. Kesenangan Perry McCarthy langsung berbalik 180 derajat. Pas Perry McCarthy udah di dalam mobil, udah siap buat keluar track, tiba-tiba race directornya FISA, Roland Brunsereit, nyamperin dan minta nunjukin super license-nya yang baru dia dapat itu. Dan bilang, jangan keluar ke track dulu ya. Perry udah was-was, dan bener aja nggak lama si Pak Roland tadi balik dan ngasih tahu kalau ini ada kesalahan di super license-nya dan seharusnya nggak dikeluarin. Artinya batal lah itu super license-nya Perry McCarthy dan Andrea Moda harus cari pembalap lain buat balapan berikutnya.
Kebayang gak sih lo betapa hancurnya Perry McCarthy? Baru 7 jam jadi pembalap di F1 udah langsung di cancel. Perry McCarthy hancur sehancur-hancurnya di malam hari. Kena mental banget. Tapi besoknya dia udah bisa ngumpulin lagi semangatnya. Dia pun langsung ngubungin semua yang bisa dihubungin. Orang-orang di IMI-nya Inggris dan semua kenalannya di paddock. Dia berusaha nyari jalan, sampai akhirnya dia curhat sama Opa Bernie soal masalahnya itu. Opa Bernie pun singkat cerita mau nolongin Perry ini. Jadi ada skema pembalap bisa dapat super license kalau bos-bos tim lain setuju buat kasih suara. Maka Perry McCarthy pun keliling di paddock dan cerita perjuangan dan kisah sedihnya dia ke bos-bos tim lain demi nyari suara. Tapi proses pengambilan voting ini baru bisa dilakukan setelah GP Brazil selesai. Jadi Perry pun ya balik dulu ke Inggris dan cuma bisa nunggu kabar. Ternyata setelah GP Brazil ini di Italia sana di tempatnya Om Andrea Moda, tiba-tiba si Enrico Bertaggia, pembalap yang udah dipecat sama Andrea Moda, hubungin lagi Om Andrea dan bilang, saya mau deh balik lagi jadi pembalap di Andrea Moda. Gak cuma itu aja loh, saya juga sekarang bawa uang $1 juta nih dari sponsor. Wah gimana gak matanya Om Andrea, twing coba sama iming-iming gitu kan. Jelas mau banget. Om Andrea pun ngefax ke Visa dan bilang itu aplikasinya super license si Perry nggak usah diperpanjang juga nggak apa-apa. Tapi taunya di kantor pusat Visa, Max Mosley, Bernie Ecclestone, dan bos-bos tim F1 lain udah melakukan vote dan menyatakan kalau Perry McCarthy berhak atas super license-nya. Andrea Moda pun dikasih tahu soal ini, dan karena inilah Andrea Moda jadi udah punya 4 nama pembalap yang didaftarin. Dan pada masa itu berlaku regulasi kalau sudah ngeganti pembalap sebanyak 2 kali, maka tim itu nggak boleh lagi ganti pembalapnya. Nah, Andrea Moda kan di awal udah daftarin 2 nama tuh, Cavi dan Bertaggia, terus diganti sama Moreno dan Perry McCarthy. Karena udah 2 kali ganti, maka Andrea Moda nggak bisa ganti lagi pembalapnya. Maka otomatis nggak ada jalan buat Om Andrea buat menerima si Bertaggia dan uang $1 juta itu. Meskipun sebenarnya Bertaggia ini ya awalnya kan udah jadi pembalap Andrea Moda. Emang aneh sih regulasinya. Dan kalaupun mau Bertaggia masuk, ya harus si Perry McCarthy-nya yang mengundurkan diri dari tim. Sedangkan Perry McCarthy jelas nggak mau kehilangan kesempatan buat jadi pembalap di F1. Ya meskipun di Andrea Moda, tapi tetap aja dia ngerasa berhak atas seat itu dan nggak mau begitu aja ngelepasin ya. Orang perjuangan banget dapetin super license-nya. Makanya si Om Andrea Moda kesel banget ketika tahu ternyata si Perry McCarthy ini malah dapet super license-nya itu. Yang artinya jadi ngehalangin kesempatan buat Om Andrea Moda untuk dapetin uang dari Bertaggia. Ya kebayang sih, $1 juta cuy. Itu berarti banget buat kere-hore kayak Andrea Moda. Dan jadilah setelahnya si Perry McCarthy jadi bulan-bulanan di timnya dan kelihatan banget kalau Om Andrea ini berusaha gimana caranya ngebuat Perry McCarthy nggak nyaman supaya dia mau ngelepas seatnya itu. Bener-bener kayak sinetron. Setelah Perry McCarthy yang gak bisa diganti, musim 92 jadi terasa sangat panjang. Padahal sebenarnya ya Perry McCarthy di tim gak lebih dari 6 bulan, tapi buat dia rasanya kayak bertahun-tahun. Ada apa aja sih emangnya? Jadi setelah balapan di Brazil itu ada sesi official testing di tengah musim di Imola. Andrea Moda ikutan. Perry tahu timnya ini ikut, terus dia datang ke Imola. Wajar dong, kan pembalap. Tapi sebenarnya si Perry ini nggak diajak sama Om Andrea buat datang ke Imola. Perry main datang-datang aja. Ya bener aja, di sana dia cuma dikacangin dan yang muter ngetes cuma Moreno. Kasian Perry, tapi itu belum seberapa. Di race week berikutnya di Spanyol, Perry datang lagi ke garasi tim di hari Kamis. Kali ini dia cuma berharap bisa bawa mobil S921-nya itu dan dia ngeliat ada 2 mobil yang dikerjain sama mekanik Andrea Moda. Udah lumayan tenang tuh hati si Perry, ngeliat timnya ngerjain mobilnya. Cuman kerjaan kayak nggak selesai-selesai gitu, bahkan sampai malam. Si Perry-nya sendiri tetap ada di garasi itu sampai malam. Sebenarnya si Perry ini udah minta ke tim supaya dianterin balik ke hotel dari jam 9-an, karena emang mau istirahat, demi mengingat besok paginya kan mau ngejalanin sesi prakualifikasi. Cuman semua mekanik yang ada di sana masih sibuk, dan akhirnya sampai jam 11 malam lah baru si Om Andrea nyuruh salah satu mekaniknya buat nganterin si Perry ini ke hotel. Atau lebih tepatnya kayak kontrakan Airbnb yang disewa sama Andrea Moda. Demi mengingat pas di kamarnya itu nggak lebih dari kamar gede yang banyak kasur dijejer. Ya mungkin bisa buat 5-6 orang tidur lah. Persis kondisinya kayak lu tidur di rumah nenek kalau mudik pas zaman masih kecil. Nggak kebayang kan? Ini tim F1 loh. Tapi si Perry-nya ya udah maklum aja sih sebenarnya, toh dia juga capek. Si Perry pun langsung aja tidur dan gak ngerasa perlu pasang alarm atau minta morning call karena yakin pasti ada yang bangunin kan besok pagi. Pas paginya, Perry kebangun dan kaget banget ngeliat kamarnya udah terang. Taunya udah jam 7:30. Padahal jam 8 itu sesi prakualifikasi udah mulai. Gila nggak tuh? Panik dan blingsatan lah si Perry ini. Buru-buru ganti baju dan nyari rental mobil atau apapun di resepsionis. Cuman sialnya nggak ada yang bisa langsung datang.
Pas udah lagi super panik dan desperate itu, tiba-tiba nongol itu saudaranya, Andrea Sassetti, yang kelihatan banget baru bangun abis kobam di lobi hotel. Cuman karena nggak ada opsi lain, si Perry pun ngibak ke saudaranya Sassetti ini buat minta anterin. Dan mau sih, dengan sisa waktu 25 menit lagi, saudaranya Sassetti ini nganterin Perry dengan super ugal-ugalan dan terabas lampu merah sana-sini. Di paling ngebutnya itu mobil dibawa sampai 160 km per jam di dalam kota. Dan ajaibnya, si Perry ini sampai di trek jam 8 kurang 2 menit. Dan ajaibnya lagi, itu mobil gak nabrak apapun. Tapi yang membingungkan adalah kenapa si Perry McCarthy ditinggal. Ya karena ternyata emang gak ada mekanik yang tidur di hotel. Semua mekaniknya begadang dan tidur di garasi trek. Termasuk si mekanik yang nganterin Perry. Jadilah dia semalam tidur sendirian. Cuman ya ada-ada aja gitu. Padahal kan ya bisa banget ada yang nelpon hotel tempat Perry-nya tidur kan. Bukannya ditinggal gitu aja. Dan kegilaannya belum selesai sampai di situ. Setelah buru-buru pakai baju balap dan masuk mobil, tapi ternyata mobilnya nggak bisa di starter dong mesinnya. Mekaniknya buru-buru nyoba nyalain dan nyemprotin pengapian ke air intake mesinnya itu. Tapi dasar mekaniknya geblek kan. Dia nyemprotnya kebanyakan dan akhirnya malah air intake-nya itu kebakar dan nyemburin api dari airbox. Dan ingat, di kokpit masih ada si Perry ini, kepalanya pun kena semburan api. Tapi ya untungnya udah pakai helm kan, tapi tetap aja serem. Si Perry buru-buru keluar dari mobil dan langsung dipadamin. Abis dari situ mobilnya coba dinyalain lagi dan akhirnya sih berhasil. Rekor. Ini jadi kali pertama Perry naik mobil Andrea Moda dan bisa nyala. Perry pun jalan keluar dari garasi menuju trek, tapi sayangnya baru jalan bentar banget, tahu-tahu itu mesin ngebul dan akhirnya berhenti di pit lane. Karena posisinya udah di pit lane, mobil nggak boleh dimundurin atau didorong balik ke garasi. Perry pun keluar dari mobil dan pasrah dengan cuman jarak 20 meter dari garasinya. Ini adalah rekor terpendek untuk debut kualifikasi di F1. Ngenes banget. Di dua balapan berikutnya di Imola dan Monaco, nasibnya Perry sedikit membaik. Di Imola, Perry bisa turun 8 lap dan bisa catetin waktu di sesi prakualifikasi, walaupun waktunya jauh banget, 7 detik sendiri dari Moreno. Tapi lumayan lah bisa dapat 8 lap kan. Di Monaco, Perry bisa muter total 3 lap, nggak jelek. Dan dia juga ngeliat mobilnya ini punya potensi buat bersaing setelah ngeliat Moreno bisa lolos kualifikasi. Di balapan berikutnya di Kanada, Andrea Moda mulai ngada-ngada lagi. Jadi semuanya udah sampai di track, mekanis, sasis, sama pembalap semuanya udah sampai. Tapi mobilnya nggak bisa dijalanin gara-gara mesinnya nggak ada. Lah, kemana mesinnya? Mesinnya masih ketahan sama Jat. Jadi Andrea Moda belum ngeberesin pembayaran mesinnya itu ke Jat. Ya akhirnya Jat nggak mau ngirim mesinnya ke Kanada. Ada-ada aja kan. Dan solusinya juga sama, aja-aja ada juga. Andrea Moda pinjam mesin ke Brabham yang kebetulan sama-sama pakai mesin Jat. Dan beneran dipinjemin. Emang kocak sih iPhone zaman dulu. Udah kayak lo ada ulangan tapi lupa bawa bolpen. Ya udah minjem bolpen ke temen lo. Tapi Andrea Moda cuma bisa pinjem satu mesin. Dan tentu saja yang pakai itu mesin adalah Moreno, pembalap kesayangannya Om Andrea. Kalau lo ngerasa ketinggalan mesin udah parah banget, belum separah itu ternyata. Di GP berikutnya, setim-timnya yang nggak ada di track. Jadi si Perry McCarthy ini udah datang ke garasinya Andrea Moda di Magny-Cours, Prancis. Tapi nggak ada orang samsak dong di garasinya itu. Beneran nggak ada siapa-siapa dan nggak ada yang datang. Istri Perry McCarthy yang kebetulan ikut di race week itu nangis sesenggukan pas lihat kondisinya kayak gitu. Shock ngeliat tim suaminya gitu banget. Setelah dari GP Perancis itu akhirnya ketahuan kalau timnya itu nggak bisa datang karena truk logistiknya Andrea Moda ketahan demo supir truk Perancis di tolnya, yang bikin mereka nggak bisa lewat dan nggak bisa nyampe ke track. Herannya semua tim bisa nyampe ke track, cuman Andrea Moda aja yang nggak bisa lewat. Aneh kan? Nah, habis dari GP Perancis itu, hampir semua sponsor yang banyak nempel di mobilnya Andrea Moda satu persatu pada kabur. Lu bisa lihat perbandingan stiker sponsornya antara mobilnya pas di Monaco sama pas di Inggris. Hampir hilang semua. Ya lagian aneh aja ya, mau aja gitu nyeponsorin tim modelan kayak gini. Tapi ya kayak gitulah F1, mau sebelangsak apapun juga tetap aja punya magnet. Dan karena sponsor udah pada nggak ada, akhirnya mau nggak mau Om Andrea harus keluar uang banyak dari kantongnya buat supaya tetap bisa ngejalanin timnya itu. Yang akhirnya berujung pada yang kalau kata gue sih, dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Di depan wajah Perry McCarthy, si Om Andrea ini minta maaf dan janji akan mulai ngebenerin sikap timnya dan janji akan kasih kesempatan lebih buat Perry. Kebetulan Next GP jatuh di GP Inggris, yang artinya home race buat Perry McCarthy. Di samping 4 pembalap British lain kayak Om Kumis Mansell, Martin Brundle, Johnny Herbert, dan Damon Hill. Semua pembalap lokal tadi dapat sorotan lebih dari para wartawan, gak terkecuali juga ke Perry McCarthy. Tapi ketika pembalap British lain ditanyain soal kesuksesannya di F1, si Perry beda. Dia lebih baik nyeritain pengalaman-pengalaman konyolnya bareng Andrea Moda, plus bumbu-bumbu punchline ala-ala stand-up comedy. Dan nggak tau lah ya, mungkin Om Andrea denger kali ya curcol-curcolnya si Perry ini. Dia pun kayak, ayo sini, gue tambahin cerita lu. Dengan cara ngasih treatment yang boleh dibilang lumayan jahat ke Perry McCarthy.
Kalau di yang sebelumnya paling cuma sebatas nggak ngabarin atau nggak bangunin. Kalau ini beda, ini udah bisa ngancem nyawanya si Perry. Emang dia ngapain? Jadi di Silverstone itu sebelum sesi prakualifikasi, kondisinya hujan dan bikin trek basah. Di sesi-sesi awal prakualifikasi, Moreno turun pakai ban basah. Terus nggak lama cuaca mulai panas lagi dan trek mulai kering. Perry seperti biasa masih dianggurin aja di garasi. Bannya aja belum dipasang, otomatis dia belum bisa keluar trek. Nah, pas trek mulai kering, Moreno masuk. Ban basah bekasnya Moreno itu dicopot terus dipasang ke mobilnya Perry. Jadi Perry disuruh turun pakai ban basah yang udah kepake di trek yang udah bener-bener kering. Ngaco kan? Tentu kalau situasinya waras dari awal si Perry ini pasti nolak turun. Cuman Perry udah bodo amat, dia nggak peduli dan tetap gas ke trek. Perry udah kayak orang gila dan berusaha sekenceng-kencengnya bawa itu mobil dan jelas aja ini bahaya banget. Lo pakai ban basah di trek kering yang nggak ada grip sama sekali. Beberapa kali dia hampir spin dan masuk ke rumput tapi tetap maksain lanjut. Dalam hatinya Perry, dia bener-bener marah dan dia ngerasa sekalian aja kamikaze. Mati dah. Tapi Allah masih kasih kesempatan buat Perry hidup. Di lap yang dia mau kamikaze itu gearboxnya macet, yang bikin Perry mau nggak mau harus balik ke pit. Pas dia balik, dia langsung turun dari mobil, ambil barang-barangnya dan langsung pergi. Tapi Perry balik lagi sih pas hari minggunya ke track. Bukan buat balapan jelas, tapi buat jualan kaos yang gambarnya adalah curhatannya selama jadi pembalap Andrea Moda. Dan alhamdulillah laku keras itu kaos. Lumayan buat nambah-nambah ongkos terbang ke balapan-balapan berikutnya. Ya itu juga kalau beneran balapan dan belum dipecat ya. Perry sebenarnya ya udah nggak tahan diperlakukan kayak gitu. Dia abis GP Inggris itu berusaha ngomong sama Om Andrea soal masalah ini. Dia pergi ke Ancona, Italia, tempat markasnya Andrea Moda. Markasnya itu lebih mirip kayak tempat ngumpetnya penjahat kalau kata Perry McCarthy. Gelap, surem, dan suasananya ala-ala mafia Italia. Dan kalau kata Perry, Om Andrea ini kelihatannya juga punya banyak musuh di kotanya itu. Jadi sebulan sebelumnya diskotek punya Om Andrea dibakar sama orang. Terus di beberapa hari sebelum Perry datang ke markasnya itu katanya ada orang yang nembakin mobil van-nya Andrea Moda pas lagi bawa spare part tim. Jadi emang problematik sih Om Andrea ini. Dan setelah ketemu sama Om Andrea hasilnya juga nggak ada yang positif. Yang ada keduanya jadi sama-sama yakin kalau saling nggak suka. Om Andrea tetap kesel si Perry nggak mau mundur karena kalau mundur masih bisa masuk ke si Bertaggia dengan uang 1 juta dolarnya. Satu sisi Perry tetap ngerasa dia punya hak untuk dapat kesempatan balapan. Tapi pulang dari markasnya itu Perry jadi sadar sih kalau dia harus hati-hati tiap kali berurusan sama mereka. Bener aja di balapan berikutnya di Jerman, si Perry dapat kesempatan turun di Hockenheim. Nah sebelum turun ke track ini, si Perry nanya ke temannya Julian Bailey, pembalap F1 juga, soal di mana titik ngerem di salah satu tikungannya. Bailey ngasih tahu, oh itu di pas papan 100 meter sebelum tikungan. Cuman kan Bailey ngasih taunya itu dengan standar mobil F1 yang bener, bukan mobil Andrea Moda. Nah pas si Perry turun ke track seperti biasa, Perry nge-push mobilnya mati-matian, gas terus. Apalagi kan ini masih di Hockenheim, layout dulu, yang isinya lurusan semua. Si Bailey ini pun langsung keinget dan khawatir, takut temennya nggak selamat. Dia takut banget mobilnya nggak bisa ngerem di jarak sedekat itu dan kalau nabrak bahaya. Wajar kan khawatir, kita nggak pernah tahu apakah kampas rem mobilnya Perry ini baru apa bekas. Tapi alhamdulillahnya Perry selamat di Hockenheim dan ya seperti biasa gagal lolos. Di Hungaria balapan setelahnya Perry relatif aman dari bahaya. Ya gimana nggak aman, dia baru dikasih turun ke track buat prakualifikasi pas waktu udah tinggal sisa 45 detik lagi. Itu mah buat flying lap aja nggak cukup, apalagi out lap. Jadilah Perry nggak dapat kesempatan proper lagi. Nah dari kondisi di Hungaria ini, FIA dan F1 yang dari awal udah mencium bau-bau nggak beres dari Andrea Moda akhirnya turun suara. FIA ngancem ke Andrea Moda, kalau nggak mulai serius kasih kesempatan ke pembalap keduanya, Perry McCarthy, maka siap-siap aja kena masalah. Tapi dasarnya emang geblek, dikasih ancaman kayak gitu bukannya insyaf dan tobat, malah makin menjadi-jadi. Bahkan di titik ini, Om Andrea Moda bisa dibilang masuk ke kategori percobaan pembunuhan ke Perry McCarthy. Gimana enggak? Di Belgia, balapan setelahnya, si Perry ini mobilnya dipasang steering rack bekas yang mereka jelas-jelas udah tahu kalau itu steering rack udah cacat. Perry McCarthy pas turun ke track jelas nggak tahu dong kondisi ini. Dia ya biasa aja nge-push mobil. Sampai akhirnya datanglah Aurush. Di sini mobilnya masuk tikungan dengan kecepatan 270 km per jam. Di Aurush itu Perry nyadar kalau setirnya nggak mau respon dan keras. Intinya Perry pun langsung ngasih sinyal kalau ada yang nggak beres dari mobilnya. Dia pun langsung ngerem dengan keras dan dia banting setir ke kanan. Abis banting setir itu, setirnya macet dan udah deh. Itu mobil menuju barrier di sebelah kanan. Perry berusaha keras banting setirnya lagi dan alhamdulillahnya itu mobil ngerespon di saat terakhir. Itu kalau misal mobilnya nggak ngerespon, udahlah. Pasti Perry ngehajar tembok dalam kecepatan tinggi dan besar kemungkinan sih bakal mati kalau nabrak. Tapi Perry belum takdirnya mati di situ. Jadilah dia selamat tanpa cedera sedikit pun. Mobilnya cuma keluar track dan masuk rumput. Abis kecelakaan itu dia balik ke garasi dan ngomong ke Om Andrea Moda kalau itu steering racknya cacat. Dan asal lu tahu Om Andrea Moda malah ngomong sambil lempeng aja. Oh iya, kita juga tahu kok itu udah rusak. Kita udah nyoba di mobilnya Moreno minggu kemarin dan kita lihat apa benar emang itu masalahnya. Terus lu udah tahu itu rusak malah lu pasang di mobil gue, kata Perry.
Iya sih, jawab Om Andrea Moda tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Terus Perry ngomong, "Oi, lu tuh hampir aja ngebunuh orang tau." Dari titik itu Perry nyadar dia bisa mati konyol kalau tetap di tim itu. Dia pun ngerasa cukup dan gak mau berurusan sama mereka lagi, terutama sama Om Andrea. Dan emang bener ya, doanya orang dizolimi itu mustajab. Gak lama dari situ, tiba-tiba garisnya kedatangan kepolisian Belgia. Om Andrea tahu-tahu ditangkap atas tuduhan fraud. Entah dosa apa lagi yang udah Om Andrea perbuat, yang jelas dia dikirim sama Pak Pol ke mobil polisi. Dan habis itu kebongkarlah kelakuan-kelakuan sabotasinya Andrea Moda ke Perry McCarthy. FIA pun langsung nge-kick Andrea Moda dari F1 karena jelas-jelas sudah bikin malu dan bikin rusak citranya F1. Tapi kegilaan masih belum berakhir. Di balapan berikutnya di Italia, tim Andrea Moda masih berani-beraninya datang ke track. Padahal jelas-jelas sudah diusir. Bener-bener badak ini tim, gak ada malu-malunya sama sekali. Ya begitulah akhir kisah dari Andrea Moda. Sebenarnya kami dari Box Box Now dalam pembuat konten selalu berusaha ngeliat hal baik dari tim apapun, termasuk tim Gurem. Kalau lu ngikutin seri-seri tim Gurem kita pasti bisa sadar ya, kalau kita berusaha ambil yang bagus dari tim sebelangsak apapun, sebusuk apapun. Kayak misalnya Live dan Koloni yang kita hargai kegigihan dan komitmen pemilik timnya. Tapi untuk Andrea Moda, setelah kita baca lebih dalam dan cari tahu lebih jauh, sebenarnya kita berharap ada hal baik yang mungkin kita nggak tahu. Tapi akhirnya kita sadar sih, ini tim bukan sekedar tim biasa yang lambat, tapi yang beneran psikopat dan nggak ada obat. Ya, semoga lu enjoy ya dan pembahasan kita ini. Tentu kalau lu ada tambahan info, pertanyaan, saran, dan masukan, langsung aja komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini, jangan lupa like dan share kalau lu beneran suka, dan subscribe biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah!